Kita ke dalam drafting phase dan gak bosan-bosan kita ngomong ini match point. Ya, ini penentuan siapa yang secure tiket MSC. Kalian tahu tim yang apa tuh? mau pergi terus kayak mau Ditahan, dipeluk dari belakang. Iya. Enak aja lu gitu ya. Ini kan depannya tiket MSC nih. Iya, iya. RRQ dari belakang tuh kayak not that easy. Sabar dulu, sabar nih, sabar dulu. Tapi sebelum masuk ke drafting gue pengen ada game 5 jujur. Karena final upper bracket dan juga crowd-nya ini wow. Oke, tos dulu Faris. Kita suka banget game 5. KB kenapa nih KB? Enggak, saya suka game 5. Game 5 Game 7 sekarang juga hayu. Gas. Belum mas, jangan. Oh, belum, besok Mas. ya, besok ya? Oh, besok. Besok. Kita kasih 2 kali bahkan sampai hari Minggu kita kasih BO7. Iya, besok 7 loh soalnya. Best of 7. Ya. Oke, ini masuk ya. Good, Ya, good band. RRQ nge-ban Harit di sini. Iya, Ben Harit. Mereka Respect ya. sadar ya dengan power dan juga daya dobraknya dari Savero. Itu lagi. Itulah pentingnya respect band teman-teman ya. Kenapa Justin? Maksudnya di game pertama nggak dilirik sama sekali, tapi setelah itu selalu masuk link. Dan sebenarnya itu juga salah satu hero-nya Rins. Rins yang banget pas- gak sih Justin Iya. itu? Respect. Respect. Kale ya di perspek sama RRQ. Doi-nya? Ya itu hero yang seenggaknya bukan hero patung buat idol. Dan Iya. gak cuma itu, ini bisa flex lewat Dairen juga. Ya. Iya, dan juga kayak Loi tadi di sekalinya dilepas sama RRQ juga bukan jadi sebuah masalah yang besar tadi. Ketika dia punya jawaban Selena, kenapa harus overthinkingin si Louis? Kenapa kacang, why Iya. not? Kayak Gio nih lama-lama Oh, iya. nih. Itu orang kan lewat. Oh, pantesan. Oke. Badang nih, tapi udah mulai di secure. Dan kita tahu ya history Badang, Nicky Boy, pasangan ini seperti apa dan masih Gak ada ya trauma-traumanya ya? nggak ada. Orang menang barusan Betul. aman aja. Tapi masih mau link nggak? Bisa Tergantung, jadi. biasanya tergantung dari pick-pickan RRQ. Karena dia Lihat dulu second ya. pick juga kan. Ini mau Joy lagi kah? Aku merasa apapun yang diambil sama RRQ bakal direct sama Lukas sih. Di 3. Di 3. Karena dari tadi malah Onyxnya kan yang nutup dari Lukas Utsujin. Atau ya jangan-jangan mereka emang gak ada niatan buat main Lukas, tapi mereka tetap main Lukas ya. Dengan tujuan nanti mereka bakal coba buat matiin Joy dengan Fredrin. Buat Selena lagi. Selena Itu lagi. dia jawaban ya. Selena main early, buka dia nih. vision. Ini dia nih, Fredrin kah? Maka Fredrin atau Chow justru di sini. Aku malah merasa Fredrin sih paling masuk buat lawan Joy juga kan. Tapi kalau Chow memang jelek sih karena udah show Iya udah jadinya. show duluan kan, jadinya kayak Iya. Badang Chow itu bisa dimainin flexnya. Oke. Atau mau ambil gold lane-nya dulu sekarang. Bisa buat lu. Bisa, Iya, bisa. Granger Nanti hari dulu udah nggak ada Granger kayaknya. susah sih ketemu Joy. Mending Iritel sih lebih Iritel. sekalian nih ya. Ya mungkin hero yang lebih secure juga kan dan bisa menghindar dari Joy juga. Iya, bisa purify juga kan ini. Iya. Kayak penting nih purify di. Karena ada Purify. Nah, tapi Iritel tuh suka cheer juga kan kalaupun gak sprint. Iya. Itu dia. Dan yep, Iritel ya, benar jawabannya. Dan Nah, berarti next questionnya Onyx sadar nggak nih kalau misalkan RRQ open banget buat main Kalea dan Beatrix? KB. Ya, Kali ya Beatrix. kita tahu lah ini mungkin mostly nggak bakal banyak yang bawain Purify. Sekalipun ada Purify pasti bakal di-trigger terus sama Ido kan. Nah, Kayak gimana caranya nanti Beatrix bakal main nempel sama Kaleanya. Atau justru Granger ya di sini dibuang karena tadi Poktemik dari tim RRQ lumayan sukses bisa dibilang ketika masuk mid game ya. ya walaupun match up di lane-nya agak susah. Agak-agak susah. Agak-agak Ya, susah, tapi kalau iya, di iya. T5 dia kalau udah ada tambahan badan di depan, udah ada yang kayak ngumpanin juga kan. Granger mah nyayu. Nah, yuk. Tapi di sini respect band. Ya, karena Setuju. balik lagi kan Kalea EXP itu RRQ waktu itu mempopulerkan juga. Pertama kali kan Iya, jadi jangan kaget kalau misalkan ini sebenarnya flexible pick dari Kalea. kali ya EXP ya. Gak rugi-rugi banget juga buat Onyx nge-ban pick dulu di sini. Daripada dia overthinking ini ya udah Betul. buang aja. Buang aja udah. I am not the only one Oke, bound by Poviusnya ya these ternyata yang Obvious, yang baru kita obrolin loh tadi. Kayak dari kita ya ini dari panelis ya teman-teman ya ngerasa kalau misalkan Poviusnya malah jadi nggak works gitu loh tadi di game yang ketiga. Yap. Atau EXP apa yang potensial untuk megangin Joy? Joy. Iya, ini kan Kalau aku mikirnya kalau misalkan buat EXP ya mending cici sekalian kayak ikat aja kalau misalkan emang Joy-nya bandel. Biar nggak bisa kabur. Biar nggak bisa kabur pakai Rhythm of Joy. serimpet Kak Yoyo ya. Iya, tapi ya itu balik lagi dia harus force ke hero tank jungle-nya itu loh. Atau enggak yang cece-cecenya manja gitu loh. Jadi bener-bener mata dia tuh cuma Apa di tuh Joy. Mas? Ya udah, Cece badang manja. EXP. Badang Badang manja EXP. banget cecenya kan. Manjalita. Berarti romnya soalnya referensinya badangnya buat berarti badang Nicky Boy pecah ya? Pecah tadi. Tadi barusan Di kalah game kan? Yang ketiga kalah dia. Nomor Iya, 100% Akhirnya win rate ya. Apakah RRQ nge-ban Chow di sini atau dia justru See melihat value in me? Fredrin. Itu Fredrin bener kan? You should. Karena badangnya bisa di EXP. Badangnya bisa damage. ya
Daripada mau buang satu, mendingan udah matiin sekalian jungle-nya Itu aja. dia. Ya Fredrin juga lumayan kuat ya kalau misalkan lawan Joy di early game. Ya, Dan Joy pasti bakal repot banget buat farming nanti. dia juga nggak takut buat ambil-ambilin trap Selena. Ya. Ini bakal jadi pick yang harusnya bakal muncul untuk Lutfi sih. Hero badan kah? Langsung coba kah? Hero badan apa Gatot? Hylos. Wah, makan lele pusing. Ya Hylos sih. Kuda jalan kaki banget Pasti kuda. bonyok ya, cuma pasti Iya. bonyok ya. Guarantee. Pasti bonyok. Yay. Tapi bagus buat si Onyx ya Hylos di sini karena Ya, ya Loi-nya ini kan. Cuma ya balik lagi consideration-nya apakah nanti barangnya tetap bakal jadi tank gitu. Wah. Dan Kaja. ya, exactly Kaja buat menghentikan Joy. Nah, bentar. Efek itu press. Kajanya juga mana? masih flex ini. Iya. Ya mungkin emang terakhir kita ngeliat referensinya di Kairi kan. Iya. Tapi lagi dan lagi ini konsep lumayan bisa. Anomali katanya. Betul. Katanya. Flexnya banyak Kata gitu. Jiwa Gak tau ya, anomali. aku ya feeling kayak last pick-nya bisa Pakito tiba-tiba gitu loh. Karena kita tahu Damage ya. Joy di tinju sama Tinju. jabnya Pakito. Iya benar. Itu kena burst luar biasa damage-nya. Dada gue sakit gitu kan. Digebuk sampai dadanya bunyi Sampai tuk bunyi. gitu. Oke, tapi Apakah gua- Beatrix, Be? Yang tadi lu udah mention. Ya gue suka Beatrix sih karena balik lagi ada Kalea ya. Jadi Iya. option untuk main pick off-nya jadi lebih leluasa dan poke damage-nya jadi bisa nutup untuk yang cover-covernya target dari Kalea gitu. Experience the Wah, use Tetap Iya. tembak, Danger ya. tembak, toy. Biar nyaman, biar nyaman. Masih mau main poknya, tapi nah gue lebih suka komposisi yang ini untuk di RRQ dibanding sebelumnya. Oke, Karena oke. ini betul-betul dia badannya banyak gitu loh, buat Ya. Selena sama Granger. Terus open team fight, close team fight-nya ada Gatot juga nih. Iya. Kalea open, ya udah pasti di close sama Gatot. di close, ada yang open, ada yang close warnya kayak gitu. Oke, Terus langsung poknya juga saja. enak, ya. Ini Pakito atau Benedetta? Kalau emang kita asumsikan pick terakhirnya bakal ke EXP. Masya. Wah, Oh iya, Masya. Masya jangan di-ban. Open Lepas ya. loh. Kita baru sadar. Diganti Harit ke Masya ya. Ya, tentu ada Badang, ada Masya, mereka butuh petinju. Mereka tuh butuh tinju ya. Ya. Oke, kalau kita selesai sudah, ini dia drafting dari game keempat kita. Match point masih menjadi pertanyaan, tiket KMS-nya juga masih kita cari pemiliknya bersama Ranger Mas dan Lim Kocel. Terima kasih banyak panelis. Ini dia game yang cukup menegangkan. Siap. Karena match point-nya masih di tangan dari Onyx, Lim. Setuju. Dan draft untuk Onyx ini terlihat sangat-sangat meyakinkan kembali dengan Kaja. Saat itu ada chipnya, Ji. Oke. Apakah sekarang bisa tanpa chip? Kita bakal menyaksikan, tapi gua pengen yang di festival dan juga di dalam kita berikan FPL Velodrome pada tepuk tangannya. Biarkan Rawamangun mendengar betapa gemuruhnya di Royal Derby match kali ini. Let's go to the lane of down. Match point masih di Onyx. Satu langkah lagi menuju ke MSC. Tapi jangan salah sang raja, gak gampang memberikan tiket tersebut. Masih ada halang rintang, draft yang berbeda, konsep yang akan lebih agresif. Dan ya, Badang Kiboy yang masih punya gerak bagus. Bahkan lihat flicker langsung digunakan oleh Kiboy, dia tahu. Dari Susujin bisa 2 kali punya anak tangga dan Kiboy bisa tumbang di depan sana kalau nggak dipaksa untuk menggunakan flicker. Iya, tapi ini yang seperti gue bilang kemarin kan. Kalau ada chip dan juga Loi, oke. Ini ada 2 teleportation. Belum support ajanya. Trill. Ada Impurex juga, tidak secepat itu tapi di Oke, tapi one by one situation. My God, Kairi. Dia harus top lane. Dengan 2 team fight yang berbeda membuat para pasukan dari tim Onyx juga nggak bisa melakukan cover. RRQ juga nggak bisa melakukan cover. Jadi bisa dibilang, kalau tadi Kairi memaksa Susujin sampai sekarat banget, itu berbahaya untuk Susujin sih. Tapi ini masih ada satu. Lele! Jangan lupakan. Lele itu juga sakit di early game loh, Lim. Retribution oke keluar dua-duanya. Terlambat. Tapi level 4 nih sekarang untuk Kairi. Gue penasaran, akankah ada gerakan awal, adakah serangan dari awal atau nunggu Sansia 4? Diverted di cancel lagi, gak boleh pulang sama Idok. Ya, Idok memang salah satu roamer bandel juga. Jujur, cukup menjadi roamer yang cukup mengerikan. Tapi Kairi sekarang dengan Ring of Order-nya, ini dengan Ring of Punishment-nya dia bisa untuk mendapatkan turtle dengan retribution kalau dia mau. Iya, ada damage yang lumayan besar ya. Apalagi, ini setup. Oke, lihat di depan sana. Retribution berhasil didapatkan. Satu informasi, jangan lupakan, Masya pernah di tangan dari Lutfi. Dan satu hal, sekarang RRQ bisa fokus gak pecah belah.
antara Kairi dan juga Masya tersebut. Iya, karena Kairi akan bermain berempat, Masyanya kan main sendiri. Betul. Dan nanti Lutfi dia bisa langsung ngambil ke arah point. Itu tahu Granger, dia nggak punya dash yang cukup baik untuk kabur. Mengandalkan spell, iya tapi Lutfi juga punya spell. Makanya harus dijaga. Mungkin nanti Idok, mungkin nanti Dairen yang harus nempelin ke arah Toy. Dan di situ biasanya saatnya Xavero bersinar. Oke. Di balik itu semua, kita menyaksikan ini agak cukup unik. Invasi jungle-nya, ini juga nggak ada hentinya. Lihat Kairi bahkan dia tahu dia nggak mau ngasih sedikit pun chance dari Tsujin untuk bisa nge-invite. Dia nggak kasih celah. Cuma dengan adanya God Laner yang masuk ke dalam sana ini berbahaya banget. Kenapa gue bilang berbahaya, Lim? Lihat Xavero, dia clear dengan sangat cepat dan udah mulai terlihat sedikit permainannya, Lim. Oh iya. Masalahnya gini. Iya. Di awal, Oke. Onyx belum punya damage. Mengandalkan Sans menurutku nggak akan bisa. Oke. Satu item setidaknya dari Lutfi diajak tim fight baru bisa. Nah, Lupi ini terlihatnya juga sedikit-sedikit gitu loh. Berbahaya, gak maksimal. Kalau dia terlihatnya maksimal mungkin bisa dikomit. Tapi karena kelihatannya oke muncul, gak ada sebentar, Benar. hilang lagi, split, muncul, hilang sebentar. Jadi untuk Aranq dengan tidak adanya Loi atau tidak adanya chip, dia gak bisa respon cepat. Belum kelihatan semua ya. Dari powernya atau potensinya sebenarnya udah mulai kelihatan. Iya. Tapi itu kalau udah jadi item pertama, Tapi Hextech kalau- ini jadi kunci loh. Tapi kalau kita lihat film, sambil kita menyaksikan, visionnya jelas. Kalau Loi-nya dapat, kalau Loi-nya nggak dapat vision, ini nggak jelas sama sekali. Oh lele. Nah, connect. Dan hati-hati loh. Target dari diversion bisa jadi tidak ada initial trap-nya. Heptasis sudah jadi. Tapi kondisi kali ini, walaupun kita melihat Aranq awal jalannya mulus, tapi beat to the late game jangan sampai dilupain, Lim. Itu dia diversion. Oke, langsung ada dispersion di belakang sana. Lutfi menuju ke arah seorang Tsujin. Di zoning out begitu saja. Tapi nampaknya Kiboy hampir termakan. Para pasukan dari tim Aranq mendapatkan Lutfi. Dan bahkan Lutfi melakukan distraction dengan sangat manis. Tapi sedikit sayang. Retribution Kairi. What a steal total from Kairi. Sebenarnya yang setup Onyx juga loh. Dan distraction dari Lutfi tadi gak sempat ternyata membeli waktu sampai Turtle diamankan dan Xavero balikin kadang. Ya, bisa kita lihat buying time yang diberikan lama. Tapi cuma cukup sebentar waktu mereka mendapatkan turtle, nggak bisa panjang. Iya. Karena Lutfi-nya juga nggak tahan lama sebenarnya Ju. Dia 1 bar HP langsung hilang. 2 bar. Dan tadi sampai spellnya loh yang dibuka. Flickernya udah nggak ada. Ya walaupun positifnya memang Turtle untuk Onyx. Tapi meskipun begitu, lihat di depan sana, Toy bakal dipasang Kiboy. Flicker for defensive masih berhasil diselamatkan. Membuat Toy tidak bisa ditumbangkan. Tapi jangan lupakan kayak ini menjadi penjatuhan. Hilang sekejap. No Flicker dan Kairi. Demon Judgment. Satu hukuman yang berhasil dimiliki dari seorang Kairi terhadap Toy. Membuat Toy tertunduk lemas tak berdaya. Tapi di sisi lain ada Lutfi juga yang tumbang nih. Continuous damage yang pasti. Tsujin bisa menumbangkan darah Lutfi yang begitu banyak. 3 bar HP bersama dengan Dairen. Tsunami Slam Commit. Ternyata perhitungannya matang. 1 tukar 1 walaupun ya kalau ngomongin rugi lebih rugi Aranq karena yang hilang Toy. Iya, tapi melihat dari Lutfi memang bukan di early game, powernya di arah mid or late game, dia cuma cukup jadi ini doang, cannonball. Udah dia cukup boom, meledak sekali, lanjut atau enggak, yang penting targetnya tumbang. Iya. That's it. Tuker ya. Even dia tumbang setelah itu pun gak masalah. Nggak masalah, emang itu tugasnya. Cannonball, 1 kali tembakan yang penting meledak, pastikan dapat 1 poin. Ya tinggal targetingnya aja nih. Entah Toy, entah Tsujin. Menurut gue dua-duanya ini bisa banget untuk ditarget. Malah menurut gua, kalau Dairen muncul depan hidungnya aja bisa dikomit. Tapi agak berat sih jujur Dairen. Dia experience, dia punya level yang cukup sebenarnya untuk growth. Tapi dari era mid lane, jujur dari keduanya sama-sama nggak punya high ground ya. Seperti yang tadi game sebelumnya juga. Mereka mengandalkan team fight, mereka mengandalkan initiate. Dan Kaja dari Kairi masih belum terlihat untuk defense-nya yang sempurna. Oke, tapi nampaknya depan sana langsung coba dipasang dengan Tsunami Slam. Tapi ternyata Tsujin dengan Kiboy yang terlalu lembut di depan sana berhasil ditumbangkan oleh para pasukan dari tim Aranq. Pertukaran bahkan kali ini tidak terjadi. Turtle di tangan dari tim Aranq, 1100 gold difference. Ini menandakan dari Cannonball mereka belum siap dirakit. Meriam mereka belum siap. Oke. Tapi gini nih, kalau misalkan masuk di mid game, justru power dari Aranq ini akan lebih menurun. Karena dari Onyx-nya akan meningkat.
damage dari Lutfi yang udah punya item, damage dari Xavero yang udah punya item. Sekarang Dairon mau ada item atau enggak, dampaknya akan berbeda ketika pick off aja. Toy dan juga Sutsujin, damage dealer mereka yang harusnya 2 item tuh udah bisa online. Oke, tapi kita bakal menyaksikan di mana map control jujur Onyx masih pegang kendali. Sekalipun kondisinya Onyx kalah 800 atas 1000 gold, map control mereka cukup baik. Tapi lihat RRQ, gue senang banget sih sama trap yang ditaruh oleh Rins. Itu seakan-akan memang ngebuka dan ngedeteksi, tapi Xavero Oke, Xavero terlihat dan di-commit begitu saja. Avatar of Guardian berhasil didapatkan, tapi lelenya gagal. Informasi yang sangat mahal, no revive for this time. Iya, terlalu jauh sih tadi. Sebenarnya mau di backup juga, tapi nggak bisa yang terlalu komit. Apalagi lihat dari Lutfi yang masih belum mau join. Ke arah Blade of Despair ya untuk item kedua sangat cocok sih. Kairi, Thunderbelt, dan sisi lain. Tsunami Slam, tanpa ada komit, mereka tidak bisa mendapatkan apapun. Tapi kalau di komit, sekalipun Kibo yang paling keras itu bisa dimakan. Nah, meskipun dengan ada Kibo yang mereka dapatkan, selama kondisinya mereka tidak memiliki map control, objektif netral pun gak bisa mereka komit, Lim. Iya, iya. Itu akan terjadi untuk kesekian kalinya backdoor, apalagi mereka punya Lutfi, Onyx. Benar. Sementara sekarang lihat Diversion. Surprise! Di depan mata dari Idok untuk membuktikan kalau bukan berarti tidak ada charge di mid, bukan berarti tidak bisa di-defense. Dia bisa datang kapanpun. Itu hanya motong travel time aja loh. Jadi belum kelihatan sampai saat ini untuk Diversion yang agresif. Masih belum terlihat juga untuk pick off diversionnya. Mereka bisa lempar Lutfi mungkin. Kalau memang kurang mungkin bawa bareng sama Kairi-nya. Kairi datang dari belakang, nge-damage langsung itu mungkin bisa jadi opsi. Tapi sekarang Lord yang muncul, RRQ. Mereka pegang kendali 1000 gold. Diamankan, masih bisa dikontes. Dari level tapi Kairi beda 2 dan diversionnya kelihatan. Oke, tapi lihat kali ini perpasukan dari tim Onyx. Mereka bakal coba melakukan setup. Darat! Tsunami Slam dengan Purify berhasil mendapatkan seorang saat. Tapi perpasukan dari tim RRQ. Divide Homin. Menuju ke belakang Toy. Deliver damage berbanding balik dengan Xavero. Lele menuju ke seorang Kairi dan hilang begitu saja. Terkena Sky Beast membuat Kairi tersiksa. Bahkan Toy free hit. Double kill. Looking for triple kill. Dan membuat perpasukan dari tim RRQ dan juga Onyx kehilangan 2 jungler, menandakan objektif masih berdiri tegak gagah menantang. Oh, hati-hati Xavero, damage dari Toy yang sangat terasa mid-nya berhasil dibongkar. Onyx mereka kembali ada di posisi yang terancam. Teamfight yang kembali diunggulkan oleh RRQ, pertukaran yang gak adil untuk Onyx bahkan sekarang. Dengan vision yang lebih luas, RRQ mereka bisa pegang kendali, Lord bisa mereka setup kembali. Akhirnya RRQ, sang raja, berhasil mendapatkan vision yang jelas dengan adanya mapping control di hadapan top lane yang selalu dikontrol oleh Sutsujin. Itu memberikan segalanya. Tapi lihat, di balik sana, dengan adanya informasi yang cukup mahal dan Keyboy terdeteksi. Tertangkap begitu saja instant kill. Membuat perpasukan dari tim Onyx memilih harus mundur dapat retribution from Kairi. What a steal from Kai. Dan tapi di depan sana Lutfi tidak akan ada jalan untuk pulang. No, where to run Lutfi. Gak bisa kabur, tapi seenggaknya Lord ini menambah nafas dari Onyx. Pound sesaat lagi. 3 member dari Onyx yang tersisa melawan 5 tapi Ring of Punishment plus Retribution. Kembali lagi, ingat di saat zaman Kaja bersinar sebagai roamer, Kaja salah satu roamer yang aktif untuk steal objektif dengan Ring of Punishment-nya. Iya. Kelihatan juga dari Xavero. Langsung ada Tsunami Slam. Sayang banget Purify-nya. Tapi nggak masalah. Dengan kondisi mereka yang memiliki Lord itu nggak masalah. Bahkan itu menandakan informasinya kalau Onyx tinggal ngeredam agresivitas mereka. Tapi kalau lu perhatikan dari goldnya, ini malah untung RRQ. 1.500 tadi gold keuntungannya sekarang naik jadi 2.200. Dan pertanyaan adalah gimana cara Onyx untuk melakukan push? Gak ada Purify untuk Xavero. Artinya Xavero bisa menjadi target utama nih. Entah itu Dairon, entah itu Idok. Tapi lihat distraction dilakukan apa target dia. Idok dan di belakang sana Dairon berhasil menutup jalan para pasukan dari tim Onyx. Dengan adanya diversion dan itu dia. Wasat, Sur, and Travel berhasil menyelamatkan Onyx dari gempuran yang mereka miliki. Tapi mereka lupakan di top lane. RRQ. Minimap tidak terlihat akibat team fight yang cukup besar. Dan dengan adanya Lord di bawah menit 12 dapetin 1 turret base itu mahal harganya. Dan worth it ditukar oleh Xavero. Itu dia, apalagi next Lordnya ada di bawah. Artinya top lane ini akan jadi pressure terus menerus dari super minion Onyx. Dan ya goldnya memang masih dipegang Onyx. Mereka harus hati-hati, mereka harus sadar team fight gak bisa diunggulin.
Malefic Roar udah jadi. Oh, crossing ternyata. Oke. Gue kira tadi Legend Sword-nya mau dijadiin Blade of Despair. Berarti mereka miskalkulat, mereka kira dengan adanya Holy Defense, Lordnya selesai. Tapi kayaknya Lim, ada gap antara minion dan Lord. Jadi minion yang pertama memecahkan Holy Defense, Lord jadi kenanya sedikit doang. Bisa jadi juga. Tapi yang pasti ya satu best turret-nya hilang. Jangan lupa nih untuk Farman tadi kejadian anomali. Oh, Tsunami Slam, no polymer damage, berhasil mendapatkan satu dengan nomor taruh Sujin. Tapi begitu saja dan Sujin berhasil mendapatkan Sapphire. Lele kembali membuat seorang Kairi tertinggal dan bahkan tim Onyx mereka porak-poranda. Toy mencoba mendapatkan satu point kill dan double kill. The one last man standing ada di tangan dari Lutfi. Walaupun dia tumbangkan sosok seorang Idok, tapi itu tidak berarti apa-apa. One straight push, is real Mau kah? dicoba karena recall memang dari Lutfi. Tapi apakah Lutfi seorang diri mampu untuk melakukan defense? 5 detik lagi untuk minion spawn. Oke, 5 detik lagi minion spawn. Clear minion mereka memiliki sosok seorang Selena. Mampukah diselesaikan dan no, mereka harus pulang. Kalau mereka maksa, akan terjadi untuk kedua kalinya Onyx menggagalkan one straight push. Ya itu dia. Vibes dari final upper bracket memang sedikit berbeda. Kedua tim yang kasih diversion Onyx Rin. tiba-tiba hilang dan ini menjadi kesempatan untuk permasukan dari tim Onyx bisa mendapatkan Lord yang mereka miliki. Informasi terlihat dengan sangat jelas. Vision yang sangat jelas ketika Toy berada di arah top lane. Tapi Sujin mencoba untuk menargetkan seorang Sapphire. Mundur ke arah belakang sementara ditangkap. Dan no way! Sujin tershutdown. Sujin harus meredam sedikit agresivitas yang dia miliki. Oh no, tiba-tiba dua member dari RRQ harus tumbang. Dan momentum ditarik Onyx. Mereka bisa set up dari Lordnya dan pre-Lord untuk Onyx. Reload. Wow. Wow, ini dia vibe upper bracket final. Benar-benar luar biasa. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk kedua belah tim. Dua belah tim. RRQ butuh semangat, Onyx juga butuh semangat. Itu dia. Diversion lagi-lagi Sans masih menjadi membuat momentum. Dan RRQ harus lebih sadar dengan itu semua. Mid mulai dibongkar. Lord ada dari atas. Lutfi udah punya damage. Siapapun bisa ditabrak. Toy punya Wind of Nature tapi enggak untuk Sujin. Tapi jangan lupakan Sujin harus tahan sedikit agresivitas dia. Damage dealer yang sangat besar. Dan bisa dive dan itu dia surprise. Gila San. Dalam kita fokus karena best. Gak boleh apa-apa terjadi. Sapphire mencoba untuk melakukan endgame. Tapi ternyata masih bisa ditutup. Tidak jalan untuk Sapphire. Gila masalah Sujin. Tapi ini penjara. Onyx berhasil menenggelamkan sang raja ke lower bracket. It's Sonic time! It's MLC time! Onyx kembali mendapatkan kesempatannya membalaskan apa yang belum terbalas di season yang kemarin. Satu tiket sudah sold out. Berangkat dari bawah. Onyx berhasil menuju ke Riyadh. Welcome Onyx to EWC. Wah, welcome back. Onyx, selesaikan apa yang belum kemarin diselesaikan. Mungkin Onyx memanglah tim, tapi kali ini Onyx membawa harapan dari seluruh tim lain dari satu region kita Indonesia. Karena tiket pertama sold out untuk sang Raja Langit. Wow, tapi satu kredit yang tidak boleh kita lupakan. Satu sosok yang kembali lagi ke Onyx, terbang dari Filipina. Baba Yeba, Ivek, membuat Onyx terbang from Jakarta, goes to Riyadh, Saudi Arabia. Perjalanan yang gak mulus banget, tapi terbilang lancar. Onyx hanya selalu tercuri di game yang ketiga. Dan sekarang rookie lagi yang dibawa oleh Onyx membuktikan kalau memang Onyx ini penghasil rookie-rookie cemerlang. Bahkan pelukan yang terlihat dari player-player Onyx dan juga RRQ. Mereka sadar kalau di game ini mereka udah kasih semuanya. Dan memang Onyx lah yang membuktikan mereka lebih layak untuk saat ini. Tapi what a match. Deserve banget untuk mendapatkan final upper bracket dengan match yang luar biasa pecah. Dengan satu tiket yang mahal MSC.
Onyx kembali lagi menuju ke Riyadh. Dan semoga sang Raja Langit bisa menjadi kontender yang menggigit dan tajam Welcome di back. MSC nanti. Selamat datang So kembali. tanpa berlama-lama kita langsung lempar saja kah? Bude Boxer, take it away! Dan final upper bracket sudah dimenangkan oleh tim Onyx. Bukan hanya final upper bracket, mereka menjadi grand finalis pertama yang akan melaju untuk hari Minggu nanti dan ditambah satu slot untuk MSC at EWC. Onyx, congratulations. Dan mungkin ada kata-kata untuk kemenangan hari ini? Assalamualaikum Riyadh. Balik lagi nih untuk ke Riyadh. Dan kita melihat bahwa benar-benar Onyx hadir di sini di final upper bracket dan match terlihat begitu ketat. 4 game lagi kalian mainkan. Namun Bude penasaran untuk melawan RRQ. Bagaimana sih? Boleh diceritain mungkin? Dia tim ini sih lumayan kuat lah. Jago-jago. Jago-jago. Namun kalau dari Lutfi sendiri kita ngelihat kalian menggunakan Kaja Masya kombinasi kembali untuk game keempat. Apakah itu berarti sesuatu? Apakah ada maksud tertentu dari kombinasi itu? Nggak ada sih. Kita main aja. Main aja, apakah ini Ya. mode kepengen Riyadh atau gimana? Ya itu bisa jadilah. Bisa jadi, tapi penasaran apa yang mungkin Coach Syab katakan atau Adi katakan ketika match ini berlangsung atau sebelum match ini berlangsung? Mereka cuman pesen jangan banyak pressure. Main lepas aja. Main lepas aja. Dan kalau dari Sans sendiri, Sans. Ini mode Sans apa? Semuanya teriak, gila Sans, terus-terusan. Kayaknya ini benar-benar momen yang begitu mendebarkan momennya Sans, prime-nya Onyx kah? Oh, nggak tahu sih prime-nya apa enggak. Yang penting yang pastinya kita lumayan konsisten di playoff ini. Ya. Oke, konsisten dengan 4 gamenya. Awalnya ya bisa dibilang konsisten. Soalnya kan di playoff beberapa kali, 3 kali kita menang sampai ke grand final kan. Jadi bisa bilang konsisten lah. Pokoknya fokus dalam kemenangan. Game 1, 2, lalu 3 sempat kepleset lagi. Memang ini di game ketiga kalian suka coba-coba atau bagaimana? Atau ada sesuatu hal yang kalian rubah setiap game ketiga? Kurang tahu sih itu Bude, emang di playoff kan kita setiap game 3-nya kalah terus kan. Cuman aku nggak tahu, nggak bisa berkata-kata sih. Tak bisa berkata, tapi kalau kemenangan hari ini, katakan sesuatu Sans tentang kemenangan hari ini dan balik lagi ke Riyadh. Ya, let's go final. Kita masih ada 1 match lagi, ya semoga lancar jaya aja. Semoga lancar jaya. Masih berfokus terhadap grand final nantinya. Tapi kalau dari Savero, King Savero. King Savero, kali ini benar-benar momentum sedang didapatkan oleh Onyx. Namun lawanmu hari ini adalah The Young Blood yang namanya juga sama-sama diserukan seperti halnya dengan nama Savero. Gimana sih untuk pertarungan di babak playoff melawan Toy? Seru lah. Soalnya dia jago juga. Kompak juga lah timnya. Tadi buktinya aja agak hard game kan game semuanya. Dari hard game itu, kasih tahu ke Bude, gimana cara kalian untuk bisa mendapatkan game-gamenya? Mungkin lebih tenang aja sih di komunikasiin gamenya. Lebih tenang di komunikasiin game. Dan Savero, kasih tahu dong, suasana Onyx pas playoff sama regular season beda nggak sih? Lebih seru lah sama lebih hype di playoff-nya. Lebih seru dan lebih hype. Jadi dari vibes teman-teman satu tim Onyx itu mereka malah lebih hype pada saat playoff. Ya, lebih hype. Bisa kasih tahu kenapa? Apa? Kenapa tuh? Emang mereka suka dengan panggung yang besar atau pengen
ngangkat piala lagi atau hype-nya kasih tahu itu kenapa? Mungkin pengen bantu aku sama Lutfi angkat piala kali. Asik. Satu langkah lagi bisa angkat piala. Semakin dekat untuk Onyx mengukir sejarah kembali di tempat ini. Tapi perjalanan mereka tentu nggak mulus. Langsung kita tanya aja kepada sang burung kaja. Ada Kairi. Kanya itu kaja kah? Kenapa? Kayaknya kaja. Ya di Kairi kayaknya kaja. Kenapa di game ini muncul lagi nih? Memang akan jadi hero yang kalian gunakan dengan kombinasi ini atau bagaimana? Kaja lagi. Ya karena udah nggak pede main assassin tadi. Ini jujur atau bercanda ya? Ya bercanda. Tuh kan. Langsung pada kaget pas saya pada ketawa di sini. Tapi kalau melihat dengan momen-momen yang ada berat juga untuk Onyx, kenapa terlihat sulit untuk ngedapetin kemenangan atau snowball lawan RRQ? Ya karena RRQ jago juga. Tapi momen apa tuh yang membuat kalian kayaknya cukup kesulitan? Ada sebabnya kah? Atau ada playernya ya? kah? Atau gameplay mereka Player kah? mungkin player Idok. Idoknya? Ya idolanya Kiboy. Idolanya Kiboy. Kamu diapain sama Idok Kairi? Kayak tadi doang ada momen kan si Idok. Kayak momen Kiboy pas M5. Ingat Kiboy aja. Momen Kiboy dilakukan juga oleh Idok. Tapi kalau dengan momen kalian tertinggal dan pada saat ini adalah lawan kalian RRQ yang konsistensinya memang kita tahu mereka begitu konsistensi. Tapi kalian menurunkan mereka ke lower bracket untuk Kairi. Does it mean something for you to put RRQ on lower bracket? Nggak ada sih. Sama kayak biasa aja kita fokus sama tim kita. Fokus aja sama tim kalian. Tapi what is your focus on this match? Apa fokusnya Kairi? Stealing, Lord Stealing, Turtle? Fokus menang. Fokus menang. Gimana tuh caranya menang di match ini? Apa ya? Nggak tahu sih. Tiba-tiba menang aja gitu ya Kairi ya? Ya, Tiba-tiba kayaknya. menang 3-1 skor, cukup puas dengan hasil ini? Ya. Belum puas. Belum puas. Karena belum juara. Belum juara, masih dinantikan Sonic. Tapi kalau kata Kairi, Idok menjadi sebuah masalah. Kiboy, benerkah itu? Apa yang Kiboy rasakan di match kali ini? Apa kendala terbesar yang Kiboy rasakan untuk akhirnya bisa menjadi grand finalis pertama? Kalau kendala ya pasti dari Idok lah. Karena dia gameplay, makro, mekanik semua dia jago. Hero pool juga banyak. Idol muda gue lah. Idol muda. Tapi gimana tuh ngelihat dengan hal-hal yang kamu bilang positif dari Idok. Caramu untuk mungkin bisa untuk meredam kekuatan Idok dan juga RRQ. Yang pasti gue udah belajar banyak juga tentang Idok. Dan gue juga belajar dari dia juga banyak. Oke, ini menarik karena perjalanan mereka belum berakhir di sini. Memang sudah punya tiket grand final, sudah punya tiket untuk ke Riyadh. Namun grand final akan menjadi pertanyaan besar. Siapakah yang akan menjadi lawan kalian di grand final? Dua-duanya udah kalian lawan, tapi siapa nih Kiboy yang akan menjadi lawan kalian lagi di grand final? Lumayan berat sih Bude. Satunya first team roamer, satunya second team roamer. Oke, jadi siapa nih? Kalau Kiboy gimana? Melihat Ya, first team dan second team rom? Mungkin bakalan beda tipis lah. 4-3 RRQ lah. RRQ, berarti yang akan jadi lawan kalian kembali adalah RRQ. Oke, Kiboy sudah memberikan mungkin insight-insight, tapi gimana dengan Kairi? Kairi, siapa nih yang bakal jadi lawan kalian lagi di grand final? Kalau prediksi gua Geek Farm 4-3. Why? PA. Gara-gara Baloy, ada Baloy. Baloy, oke. Kalau Savero, siapa yang akan menjadi lawan dari Onyx di grand final? Kalau menurut aku 4-3 gig. 4-3 gig, kenapa tuh? Ya karena ada Baloy sama Make It jago banget. Jago banget, tingkat pada jelas. Namun gimana halnya dengan Sans? 4-2 kayaknya gig. Karena?
Apa yang kamu baca nih? Lebih bagus tim playnya Geek kayaknya. Ya. Oke, itu kalau dari Sans. Sobat H, nggak bisa di rewind ya. Tapi kalau dari Lutfi gimana? 4-3 RRQ. Ada apa, kenapa? Mungkin tadi lebih sengit aja sih lawan RRQ. Lebih sengit dan berkesan. Tapi pada akhirnya grand finalis pertama, siapapun lawannya, tetap grand finalis pertama adalah tim Onyx. Dan silahkan sampaikan sesuatu, mungkin ada perwakilan dari Onyx untuk kemenangan hari ini dan juga untuk grand final. Terima kasih Sonic yang udah datang dan udah dukung kita. Jangan lupa dukung kita di hari Minggu. Jangan lupa datang. Jangan lupa datang dan sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk tim Onyx. Bude, ada tambahan. Bisa? Apa? Kata Kairi dari #9 Go Riyadh. Dari #9 Go Riyadh. Inilah dia tim Onyx. Makasih yang udah datang. Thank you banget Onyx. Namun kita belum berakhir sebenarnya. Nanti kita akan bertemu lagi dengan Onyx karena jangan kemana-mana, ada yang spesial. Hari ini dimana kita tahu bahwa kita memiliki 2 dari ladies perwakilan untuk Riyadh dan 1 dari perwakilan untuk MSC. Di hari ini kita mendapatkannya dan kita akan langsung mengundang karena ada sesuatu yang spesial. Kita akan sign off untuk para player, member, coach dari Onyx Pertiwi untuk naik ke atas panggung. Karena mereka akan mendapatkan simbolis perpisahan dan simbolis pelepasan dari PBSI. Dan juga tentunya kita semua ingin berharap yang terbaik. Onyx Pertiwi dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Perwakilan untuk MWI 2025. Ini dia Onyx Pertiwi. Mereka berjuang dan pada akhirnya bisa mendapatkan slot ini. Oleh sebab itu izinkan Bude untuk mengundang Bapak Ken Truvano selaku anggota bidang kompetisi PBSI untuk bergabung di atas panggung. Untuk bisa menyerahkan simbolis untuk Onyx Pertiwi. Dan inilah dia perjuangan para player bersama dengan coach. 5 member. Ada Livi, Sev, Po, Karta Slim, dan juga Yipi. Semuanya berjuang dan ini adalah simbolis pelepasan, sign off. Yang kita berharap bahwa Onyx Pertiwi bisa membuktikan diri di ajang internasional. Kita akan mengabadikan momen ini, berfoto bersama dan semoga ini bisa menjadi momen yang bisa kita kenang. Bagi Onyx Pertiwi yang akan mewakili Indonesia di ajang MWI 2025. Dan terima kasih kepada Onyx Pertiwi. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya dan untuk Bapak Ken boleh tetap di sini karena bukan hanya Onyx Pertiwi, sisters-nya yang ke Riyadh, namun juga Assalamualaikum Riyadh dari #9 Goes to Riyadh. Inilah dia, tim Onyx. Kali lagi mereka bergabung bersama kami di atas panggung. Dan dari tim Onyx akan pula mendapatkan simbolis untuk perwakilan Indonesia. Bapak Ken Truvano selaku anggota bidang kompetisi PBSI akan menyerahkan simbolis bahwa kami semua mendukung tim Onyx untuk berjuang terus mengharumkan nama Indonesia di ajang MSC. One Game, Two Champions. Kita akan abadikan momen ini bersama dengan jersey yang telah diberikan. Namun bukan hanya ini karena juga ada simbolis lainnya di MSC. Kita tahu setiap tim yang bergabung memiliki kunci. Dan kunci itu akan ditandatangani oleh para player. Mereka berhak mendapatkan kunci karena mereka bergabung
di MSC 2025. Tanda tangan satu persatu dari para player. Setiap semuanya memiliki momen. Mereka akan menjadi perwakilan Indonesia. Ini adalah kali kedua untuk tim Onyx bergabung lagi. Back to Riyadh. Kalau langganan MSC, Onyx memang. Namun kalau ke Riyadh ini adalah kali kedua. Mereka juga benar-benar berjuang. Musim lalu memang bukan musim yang baik, tapi musim ini mereka berdedikasi. Nyala dengan semangat juang baru. Inilah dia tim Onyx dengan kunci yang mereka miliki. Kita akan abadikan momen. Ini adalah simbol partisipasi Onyx kembali di ajang MSC 2025. Oke, momen sudah diabadikan, kami undang kembali Onyx Pertiwi untuk kembali ke atas panggung. Kita akan berfoto bersama the brother and the sister. Tim Onyx, keluarga besar Onyx. Mereka bergabung bersama, inilah dia. Tim Onyx Pertiwi boleh bergabung kembali ke atas panggung. Kita sudah melihat salah satu perwakilan dari MWO, salah satu perwakilan dari MSC. Dua-duanya dari Indonesia, dua-duanya dari tim Onyx. Dan kali ini kita akan mengabadikan momen keluarga besar dari tim Onyx. Sonic pastinya sedang bergembira karena bukan hanya dari Ladies In saja, tapi dari MPL pun mereka memiliki perwakilan. Inilah dia momen berharga yang harus kita abadikan. Bersama dengan Bapak Ken Truvano selaku anggota bidang kompetisi PBSI, perwakilan PBSI, Bude mengucapkan terima kasih. Dan inilah dia momen untuk Onyx dan juga Onyx Pertiwi. Kita akan langsung saja kembalikan para panelis untuk membedah lebih lanjut bagaimana kemenangan hari ini. Silakan panelis, inilah dia perwakilan dari Indonesia. Wow, ahlan wa sahlan Riyadh. Waalaikumsalam. Aduh, udah bisa lo bahasa Arab. Ini Bang Kamil lagi sibuk apa lagi nih sekarang? Ya udah pastilah, apa lagi yang mau dicari? Hah? Nih, makanan khas Arab. Udah siap nih buat Onyx nih. Satu nih, tapi ya kan nggak mungkin sendirian Onyxnya. Umali. Umali ini dessert kan kalau umali kan. Iya. Banyak soalnya. Cari kurma langsung dari sana juga Iya. ya. Naik onta lagi? Naik onta lagi bisa. Ya. Umroh. Kalau saya insya Allah umroh lagi. Insya Allah. Soalnya mereka pas naik onta saya nggak ikut. Iya. Saya umroh. Besok kita bawain untanya ke hotel, tenang Lah. aja. Saya takut. Kita sekarang harus bahas dulu nih, dari game terakhir, apa yang terjadi sebenarnya? Ini ya, kalau aku bilangnya kayak tight fight. Oke, Ini kayak bener-bener team fight yang ketat banget gitu loh. Kayak nggak ada celah sama sekali dan Kaja di sini bener-bener pick fungsionalnya buat nge-stop Joy. That's it. Jadi kayak kalau kita ngomongin kontes retribution, objektif, itu kayak Kajanya bener-bener kayak pegang leading banget. Setuju banget gua. Iya, di situ sih poin pentingnya. Poin pentingnya Kaja ini retrinya. Soalnya kalau misalnya dari tadi ya, Kairi nggak dapetin retribution, itu dominasi RRQ itu Benar. bakal Snowball terus-terusan, terus. snowball banget loh. Dan ingat yang top ngeredam damage. ya? Yang ngeredamnya tuh Kairi dan juga Exactly. dari apa Selena picknya RRQ kan bagus banget. Bahkan si Sal aja nggak susah gitu loh awal geraknya kan. Ya, dan sekarang kita bakal melihat terlebih dahulu untuk MVP Player of the Match. Player yang bisa dibilang memberikan kontribusi sangat banyak. Gak usah ditanya lagi ya. Gak perlu ya, kayak ini lihat hero yang beda-beda juga ya. Tadi penggunaan Loy-nya sebenarnya 2 kali, tadi sempat bisa dikalahkan juga Iya, oleh iya, RRQ, iya. tapi ya ternyata tetaplah power ya power gitu. Tetap aja. Best Loi Indo. Iya sih. Kayak masih loh, belum ada yang benar-benar kayak mainin duality-nya, double duality ya bilangnya. Kayak ditarik 2 kali, diversion yang on point juga. Dan emang poin terpentingnya dari penggunaan Loi di sini benar-benar objektifnya bukan dia yang di teleportation, tapi ternyata Lutfi-nya. Lutfi-nya. Berkali-kali loh. Buat ke backline yang ganggu. Iya, aku kira dari awal itu kayak diversionnya Lutfi bareng sama Kaja berdua, iya kan? Jadi kayak target satu lockdown, tabrak habis itu Thunderclap. Yap, dan di match ini ya terutama untuk di game terakhir, momennya Kiboy kerasa banget untuk jadi faktor Wah, itu juga salah kemenangan ya. satu. Itu faktor X-nya ya Faktor kayak. X-nya ya. Sebenarnya bukan game ini doang, beberapa momen bahkan Iya, dia iya. pakai badang ya kan.
Dan aku merasa kayak di sini malah di game keempat agak berbeda untuk Xavero ya. Kayak Xavero-nya bener-bener di lockdown banget. Kasian. Entah mungkin kayak RRQ udah sadar, oke mending kita langsung targeting ke Xavero. Xavero ini kan ya kebetulan masih rookie juga. Kayak mungkin masih ada beberapa positioning yang dia terekspos juga. Ya itu yang mungkin di-exploit gitu loh sama RRQ. Mirip Kiboy, walaupun Kiboy tumbang ya karena sebenarnya awareness enak banget gitu dengan adanya Selena kan. Kayak abyssal trap-nya itu sangat-sangat open banget buat Vision. Tapi ya itu akhirnya di saat semuanya fokus ngebutin Kiboy, turtle-nya free. Turtle-nya free, Lord-nya ya kan. Nah, dan itu tadi satu contoh ya, ketika Xavero emang out of position. Tapi ya kalau boleh dibilang sadarnya cepet ya, walaupun di sini kena lagi gitu loh. Kena lagi. Nah itu makanya kayak mungkin targeting dari teman-teman RRQ ini udah sadar gitu loh. Di game ketiga mereka tuh kayak masih oke mainnya poke damage, makan front to back. Tapi pas di game yang keempat mereka tuh udah mulai sadar, oke Xavero-nya gak terlalu perform. Dan ini nih, elemen of surprise-nya. Dari sini langsung snowballing. Nah di sini juga nih gue bingung deh. Dia lagi-lagi kalah orang loh. Kalah orang dan masih mau coba. Karena Rinsnya kan baru keciduk tadi Iya, kan. dan beberapa game loh. Iya. Itu kayaknya. Mungkin itu yang harus di apa ya? Di Evaluasi. Iya. untuk besok melawan Big Sam, apalagi di Best of Seven. Ya. Dan jujur ya. Kalau kita fair, objektif. Rins emang menjadi salah satu penyebab tadi yang bener-bener fatal banget di area mid lane. Karena mungkin tujuan dia pengen open map aja, tapi dia sendirian. Back again, dia nggak punya backup. Apes banget. Dia kena diversion yang timingnya pas banget, Sunsnya juga lagi ngebuka gitu loh. Iya. Bawa orang lagi. Bawa orang lagi tuh dia. Tadi kan trapnya itu ditaruh yang dekat si rusa yang warna hijau. Iya, tapi dia teleportnya itu di Apa rusa? Yang mana? di Bustompel. Iya. Apes. Kan Iya. nama bus kan tergantung tim. kan. Dan dia kan arrow-nya pengen ke purple buff kan. Kayak dia pengen cari nih siapa yang bakal ngejar dia dari area bawah. Itu kalau buat teman-teman yang bingung, intinya Bush yang ada tengah-tengah ya. Tengah-tengah yang di Depan Little kecil, Wanderer. depan Little bawah. Wanderer, Iya. betul. Tapi kita ngeliat juga ya, maksudnya sebenarnya dari Toy sendiri secara gold, secara poin eliminasi, dia unggul banget. Oh udah enak Sama. banget. Iya, Dari itu. komposisi draft juga emang udah Granger banget ini. Gerejar banget dan ini Sutujun juga enak banget kan tadi. Bahkan pas ada Betul. di inner turret tengah tadi tuh yang dia dash ke tembok tebel Iya. ya. Dapetin 2 apa 3 gitu. Ini lagi nih tembok tebel nih ya. Tembok tebel. Iya, iya, tapi yang temboknya yang lebar. Iya. Yang depan inner turret maksud gua. Temboknya nggak bisa di dash maksudnya ya Gue jadi teman-teman publik, ya. gue jadi publik. Mungkin kalau teman-teman bingung, di sebelah kanan purple buff itu ada tembok Ada kan. Nah tembok gede tuh. gede. Yang ada busnya. Nah itu tembok besar ya. Tembok gede teman-teman. Istilah-istilah. Saya jadi transfer aja, tenang. Iya, biar lebih mudah dimengerti juga ya. maaf dah. Benar. Bush L juga ada, Bush L. Bush L tuh yang mana? Iya, Bush PH. Bush PH. Itu Bush PH saya nyebut soalnya di Indo. Ada yang bilang bus baru karena ada yang baru tuh. Sebenarnya tergantung tim aja sih sebenarnya. Iya, Benar-benar iya. kebiasaan ya. Sebutannya. Nah, tapi item baru ya di sini ya emang belum ada item baru juga anyway. Ya, ini kita ngomongin soal full itemnya ya. Composition dari Suns ternyata dia tidak memilih arah glowing one terlebih dahulu. Balik lagi karena yang pertama emang gak ada hero yang kayak wajib langsung dikasih efek life band. Iya. Itu dia. Iya, dan itu dia dari segi itemization juga, game yang ditutup dengan cukup baik. Tapi sekarang kita juga cukup penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jadi langsung aja kita dengar, ini dia untuk Mike.